Halo teman-teman, resiko galbay Shopee di sel lapangan datang langsung ke alamat belanja kita. Apakah itu benar? Yang pertama teman-teman harus tahu dulu jika umpamanya kita sudah melakukan galbay atau gagal bayar di aplikasi Shopee, baik itu Shopee PayLater atau S-Pinjam, maka akan ada resiko-resiko yang akan mengintai kita. Nah, terutama debt collector nih yang paling ditakutkan. Apakah debt collector bisa melacak keberadaan kita melalui alamat pengiriman barang? Kalau kita beli di Shopee kan ada alamat. Nah, itu apakah bisa menjadi acuan debt collector untuk datang? Saya jawab tidak bisa ya teman. Kenapa bang? Karena untuk Shopee sendiri adalah aplikasi yang tunduk pada aturan OJK ya teman. Jadi aplikasi Shopee ini akan terlebih dahulu melakukan yang namanya telepon-telepon atau WA dulu sebelum melakukan penagihan. Dan untuk Shopee ini debt collectornya masih sedikit sekali dan bahkan mungkin tidak ada ya teman. Karena ini aplikasi yang masih berkembang, jadi tidak mungkin ada debt collector yang akan datang ke rumah teman-teman. Itu cakupannya masih seputar di Jabodetabek, jadi cuma sedikit sekali orang yang akan ditagih di aplikasi Shopee. Kalau tidak terlalu kebangetan ya teman, misalnya pinjaman atau kredit barang teman-teman lebih dari 5 juta, itu kemungkinan besar akan ditagih ke rumah teman-teman, jadi tidak ke alamat pengiriman. Nah, ini sudah sesuai dengan aturan OJK. juga sendiri sudah mengatur tentang ini, bahwa untuk penagihan debt collector pinjaman online, terutama pinjaman online yang sudah bersertifikasi OJK, itu wajib ke rumah yang didaftarkan ya kan, jadi bukan alamat pengirim. Nah, untuk alamat pengirim di Shopee kan kita tidak tahu kalau umpamanya kita ngirim hadiah ke orang atau ada orang yang memesan melalui kita, seperti itu ya teman. Jadi Shopee tidak berhak untuk melakukan yang namanya penagihan ke alamat pengiriman, itu bisa mengganggu privasi kita. Dan kalau sampai terjadi, teman-teman bisa langsung adukan ini ke OJK ya teman. Caranya bagaimana bang? Nah, di deskripsi saya sudah cantumkan nomor WA dari OJK dan ada juga email pengaduan dari OJK. Ini bisa teman-teman lihat di deskripsi saya. Langsung saja WA OJK kalau umpamanya Shopee ini datang ke rumah teman-teman. Karena debt collector ini sekarang banyak orang atau oknum-oknum yang mengaku sebagai debt collector menagih kita padahal dia bukan bagian dari debt collector. Ini teman-teman harus buktikan dulu apakah dia debt collector atau tidak. Nah, cara membuktikannya teman-teman wajib tanyakan identitas, tanyakan surat penagihan dari Shopee, surat sertifikasi untuk menjadi debt collector. Ini juga sangat penting sekali. Jangan sampai teman-teman bayar di orang yang salah. Nah, tahu-tahu nanti teman-teman bayar mengeluarkan uang tapi pinjamannya tidak lunas atau tidak selesai, itu akan berakibat busuk terbanyak dan kalian juga akan tekor ya teman, karena sudah mengeluarkan uang pinjamannya masih ada. Itu bisa menjadi indikasi kuat jika ini penipuan, dan teman-teman bisa langsung ajukan saja komplain ke OJK atau ke Shopee langsung. Bisa ada customer service dari Shopee, teman-teman bisa chat saja langsung. Jadi jangan pernah takut, kita lawan balik saja jika umpamanya ada penagihan-penagihan dari oknum-oknum yang mengaku sebagai debt collector padahal dia bukan bagian dari aplikasi pinjaman online tersebut. Jadi tegas sekali lagi saya katakan, untuk Shopee ini jangkauannya masih Jabodetabek, belum sampai ke ranah-ranah yang lain, belum sampai ke kota-kota yang lain. Untuk Jabodetabek lingkupnya juga masih sangat sedikit sekali, jadi masih terbatas, tidak banyak debt collectornya. Jadi teman-teman harus paham ini agar ke depan tidak takut. Nah, umpamanya teman-teman diancam, ditelepon, di WA atau yang lainnya, teman-teman bisa cuekin saja kalau itu cuma ancaman, itu cuma gertakan sambal, tidak akan langsung ke rumah teman-teman. Karena kita tahu Shopee ini masih sedikit untuk debt collectornya, jadi mungkin jurus utamanya adalah menelpon atau meneror WA dari teman-teman. Dan saja penjelasan saya tentang resiko galbay di Shopee di sel lapangan datang ke alamat belanja kita atau tidak. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan bisa memotivasi diri lebih banyak, lebih kuat lagi mentalnya agar tidak down menghadapi pinjaman online. Yakinlah suatu saat akan lunas ya teman. Dan saja video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.